Suriah telah berubah menjadi medan pertempuran global, bukan lagi sekadar konflik lokal. Di balik reruntuhan Aleppo, rencana besar negara-negara adidaya dimainkan. Rusia, Amerika Serikat, Turki, hingga Iran memiliki agenda tersembunyi. Apa yang sebenarnya diperebutkan di tanah yang telah hancur ini? Mengapa setiap langkah di Suriah begitu menentukan masa depan geopolitik dunia? Konflik ini bukan hanya soal senjata. Ini adalah permainan kekuasaan yang akan mengubah peta dunia. Siapa yang akan menang? Dan apa harga yang harus dibayar oleh rakyat Suriah? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu. Pemirsa, pemerhati, netizen, subscriber, pencinta channel Pak Gaul yang budiman di mana berada, baik di Nusantara maupun di luar Nusantara. Mudah-mudahan semua diberi kelujukan, kesehatan, keberkahan dalam hidup. Selalu kami doakan ya, yang sakit diberi kesembuhan dengan mudah dan tidak kambuh-kambuh lagi, dan kita semua dilindungi dari balak bencana yang sekarang sedang melanda di seluruh dunia. Amin, Allahumma amin. Pemirsa, di depan tadi adalah sedikit narasi mengenai kejadian yang baru viral sekarang ini di sebuah negara yang ada di Timur Tengah sana. Mungkin pemirsa sudah banyak menyimak tentang kejadian adanya pertempuran di negara sana yang sekarang ini begitu keadaannya. Namun kadang-kadang apa yang diberitakan secara dunia manusia itu kadang berbeda dengan pandangan sisi gaibnya. Untuk itulah makanya seperti biasa kami ingin mohon izin mengumak sisi gaib daripada kejadian di negara tersebut yang sekarang ini seperti apa yang diberitakan. Mudah-mudahan ada manfaat dan iktibar buat kita manusia tentang apa sebenarnya sisi gaib kejadian di negara yang diberitakan tadi. Mohon doanya, mudah-mudahan diberi kelancaran dan ada sesuatu yang bisa kita ambil hikmahnya. Saat ini saya ingin temani mediator saya Bapak Hamid. Mana Pak Hamid? Assalamualaikum Hamid. Nggih. Waalaikumsalam. Sehat Pak Hamid? Alhamdulillah sehat. Lembur terus ini. Lembur terus Pak. Oh, lembur guyutah, lembur kerja maksudnya. Kadang sip siang, sip malam gitu Mas ya. Terus semangat ya. Nggih, siap. Kerja di tengah ibadah. Nggih. Paham sampean kan? Nggih. Rezeki itu Allah yang ngatur, kita bekerja di tengah ibadah. Nggih. Ibadah kita kan ada manfaat bagi orang, insya Allah juga ada manfaat untuk kita sendiri. Mas Hamid, ini baru viral ya. Viral di dunia sekarang ini rame. Rame di dunia manusia, sebuah negara yang sekarang lagi ribut itu. Saya bisa harga sampean nggih. Siap. Mudah-mudahan ada yang tahu dan bercerita. Assalamualaikum. Ya Allah. Ya Allah, dengan izin. Saya ingin tahu hakikat sekarang ini di negara Suriah sana ada ribut seperti itu. Ya Allah, izin beliau mohon dihadirkan makhluk gaib yang tahu dan mau bercerita. Apa hakikat kejadian di negara tersebut? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Gaib yang diizinkan untuk bercerita hakikat keadaan di negara Suriah 7 ini. Datang ke sini, masuk mediator. Dan ilmu yang Anda punya, penyusup, pengganggu, langsung dilempar, jadi masuk, ada diizinkan. Untuk bercerita keadaan apa sebenarnya terjadi di negara Suriah tersebut. Saya mohon hadir ke sini. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Allah. Energi, ukuran, bahasa sesuai dengan tubuh yang Anda masuki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam kembali pada kamu sendiri. Kalau kamu bohong, otomatis terbakar. Sallallahu alaihi. Tunjukkan siapa kamu sebenarnya. Tunjukkan kamu sebenarnya. Tunjukkan. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu. Siapa kamu sebenarnya? Tunjukkan. Tidak mau?
terbakar selamanya kamu. Ayo. Tunjukkan siapa lebih benar. Tunjukkan siapa. Kalau bohong diajar. Assalamualaikum diikuti, diikat langsung ke balik sana. Wallah. Kalau kamu jujur, siapa kamu gak disakiti. Tapi kalau bohong, ya apa yang ucapan selamat kembali pada kamu sendiri. Siapa kalian? Bukan siapa-siapa. Kamu santai di sini. Assalamualaikum. Suruh pulang masuk kamu aman di sini. Suruh pulang. Kamu aman di sini. Jamin. Gak diganggu. Suruh pulang. Begitu kamu suruh pulang. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu. Ini bukan dari saya. Dari apa? Dari siapa? Bukan dari sebangsa golongan saya. Golongan apa? Golongan apa itu? Golongan yang membantu manusia. Assalamualaikum Mas, kemudian tolong alhamdulillah, tidak apa-apa aman. Terima kasih. Kamu kalau jujur gak sakiti, tapi kalau bohong sakiti. Paham? Katakan apa saya yang tanya. Apa yang kutanya jawab dengan jujur apa adanya. Paham? Saya paham. Ini suguhan buat kamu kalau mau silakan. Wallah. Sugui. Tuh, silakan minum. Menyusup, ledak, otomatis, Allah, dilempar, aman. Sawah aman. Menyusup, langsung diajar, kembalikan sama yang nyuruh Allah. Teman-teman saya banyak yang terbunuh di tempat ini. Nah, makanya itu suruh pulang aja, aman dia. Siapa kalian? Bukan siapa-siapa. Kalau masih nyerang ikut kamu ya diajar lagi. Assalamualaikum. Kamu aman di sini. Coba buka matamu Allah. Otomatis tahu connect. Pantas saja. Pantas apa? Banyak teman-teman saya yang terbunuh. Loh, mana yang terbunuh? Yang bunuh siapa? Golongan yang membantu manusia. Apa yang bantu manusia itu? Malaikat. Lah iya kan bukan saya. Aku kan bilang, pas kamu suruh pulang aja, aman kamu di sini. Ada apa? Mengganggu golongan kami saja kalian. Tidak mengganggu lah, ingin tahu aja. Tadi kamu dari mana? Jauh dari tempat ini. Di mana itu sebutkan kau dunia manusia sebagai apa itu? Negara Timur Tengah. Timur Tengah kan luas sana. Saya berada di negara Suriah. Oh Suriah. Kenapa gini-gini sakit? Masih gak terima? Tenang aja. Asugu itu loh, kamu suka. Gak racun. Saya tidak butuh suguhan kamu. Kenapa? Ya udah. Kamu berbeda dengan golongan kami. Islam berbeda. Tapi kan boleh-boleh aja toh. Kamu juga suka makan minum kan? Bukan jatah saya ini. Yang kamu suka lah. Oh, minum? Nanti bilang gak disebut di sini. Tanpa kamu suguhi. Makanan saya lebih dari apa yang kamu suguhkan saat ini. Apa itu makananmu di sana? Manusia. Masuk. Oke, kita bahas nanti soal makananmu di sana. Jadi kalau di sini nggak ada kalau begitu, ya. Kamu aman di sini selama kamu menjawab pertanyaan saya dengan jujur apa adanya. Nah, kalau bohong risikonya ya otomatis kena undang-undang dalam gaib Allah. Kamu bisa ngambil apa dari sini? Ya, kita buktikan saja. Maksudnya?
Kamu dengan kecerdikanmu. Apa itu? Saya juga menggunakan kecerdikan saya. Saya tidak punya kecerdikan apa-apa. Siapa punya kecerdikan? Walaupun saya tahu. Ayo, makan semua. Saya belum mengambil apa-apa. Ya iya kok. Kamu cari gara-gara lagi. Siapa yang punya kecerdikan? Santai aja. Saya itu di dunia diutus untuk mengganggu selama-lamanya anak cucu Adam. Oh. Di mana manusia jika terkecoh dengan tipu daya kami bebas mau berbuat apa saja terhadap manusia dan mengambil apapun dari manusia tersebut. Oh begitu. Ya, termasuk kalian ini. Jika kalian terkecoh dengan kata-kata saya, itu pun bukan urusan kami. Itu menguntungkan golongan kami. Ya makanya itu. Kamu lihat kami tidak bisa apa-apa. Nah, saya tahu. Nah, iya. Dah, berarti kamu golongan iblis kalau begitu. Kok Saya golongan jin. Bohong potong del. Ngeyel, saya tahu. Ya, saya golongan iblis. Dari kata-kata Anda kamu terus mengganggu manusia, berarti kan golongan iblis. Karena Allah mengizinkan gitu loh. Kalau nggak mengizinkan, apapun kekuatan kamu nggak akan bisa kan gitu. Sudah. Ayo, Apa ayo. yang kamu tanyakan kepada saya? Kamu suka bohong masih males aku wah. Kalau kamu jujur ya baru tanya, kalau enggak tak biarin aja bisa diajar. Bisa pulang kamu nanti. Masih jalan sama saya? Ya, saya akan menjawab Oke. dengan sejujur-jujurnya. Hehehe. Kalau bohong risikonya apa? Saya tahu Apa tahu apa? golongan kami akan hancur. Kok bisa begitu? Bagaimana ceritanya? Ayo. Itu pun berbeda jika orang lain mengatakan seperti itu. Kok bisa begitu? Kalian sudah mengamalkan amalia yang di mana amalia tersebut adalah amalia yang kami benci. Apa itu amalia apa? Itu kan nggak bisa apa-apa. Kamu jangan ngarang kamu itu. Kalau kamu golongan iblis, terbuat dari apa sampean? Saya terbuat dari nenek moyang saya. Oh, bukan langsung neraka, bukan api neraka. Bukan. Iblis rendahan seperti saya tidak layak disebut tercipta dari neraka langsung. Aku tahu kamu itu tinggi tingkatannya kamu itu. Bisa juga merendah iblis ya, begitu ya. Berapa usia Anda? Tak panggil Mister, Bos, oke? Buat your name, Mister? Silakan. Siapa namamu? Tidak usah. Nama saya banyak. Di antaranya yang terkenal siapa? Tidak usah. Sebutkan aja. Tidak. Tak panggil apa? Panggil saja seperti yang kamu sebutkan. Apa tadi, Tuan? Ya, boleh. Kalau di sana sebagai apa? Tuan Agung atau Mister atau apa? Kalau di sana dipanggil itu? Saya salah satu pimpinan yang ada di sana. Yang mengendalikan huru-hara yang ada di negara semua yang ada di negara Timur Tengah. Oke, lumayan juga kekuasaan Anda ya, betul luas sekali. Salah satu pimpinan itu banyak, bukan hanya saya saja. Saya tahu bercabang-cabang kan, ada jenjang-jenjangnya. Sial saja hari ini saya tertangkap dari golongan malaikat. Loh, bagaimana cepat ceritakan kalau ketangkap loh, kok bisa? Gimana ceritanya? Ketangkap, diikat dari golongan malaikat dan disuruh untuk mengatakan sejujur-jujurnya adalah sial bagi golongan kami. Kodrat kami itu tidak menjawab dengan jujur. Tetapi sebaliknya. Hari ini saya berada di tempat ini. Dan saya tahu kalian-kalian dari jalur siapa saya tahu. Itu adalah kesialan bagi kami. Karena saya dan teman-teman saya tidak bisa mengambil apapun dari tubuh kalian. Dan harus mengatakan apa yang sebenarnya terjadi di sana. Oh gitu. Oke, terima kasih Mister. Jadi ceritanya tadi kamu dari negara jauh Suriah ke sini karena golongan cahaya ingat kamu, bukan saya kan? Harus tahu, harus beda-bedakan. Golongan cahaya pun tidak bekerja
jika kamu tidak berdoa. Loh, kalau berdoa kan tugas manusia. Ya. Kan itu perintah. Saya tahu. Lah iya kok. Itu perintah bagi Ah. semua manusia Hmm. yang masih hidup di alam bumi. Ya terus. Tetapi doa dikabulkan ataupun tidak, Hmm. itu juga banyak variasinya. Dan banyak yang mengabulkannya. Hmm. Termasuk golongan saya. Itu juga bisa mengabulkan manusia-manusia yang meminta keinginan-keinginan di dalam kehidupan. Ah, yang bener kamu. Benar. Manusia kan berdoanya pada Allah. Lah kamu mengatakan bisa mengabulkan gimana ceritanya? Ayo. Ah, kamu nih ada kamu itu. Siapa yang mengada? Ya kamu lah. Memang kenyataannya seperti itu. Lah itu orang-orang yang banyak-banyak pintar-pintar itu berdoa terus diberi katanya Allah mengabulkan doa mereka. Mereka kan tidak tahu saja yang mengabulkan siapa. Mereka tidak tahu yang terpenting bagi mereka dari doa mereka itu terkabulnya dari doa tersebut. Dan menggunakan, memanfaatkan apa yang menjadi keinginan manusia itu. Mereka tidak tahu sejatinya bahwa yang mengabulkan adalah golongan kami. Dan mereka tidak tahu bahwa jika golongan kami mengabulkan dari doa-doa mereka, kami mengambil apa dari tubuhnya, mereka pun juga tidak tahu. Ya, bisa begitu ya. Kenyataannya memang seperti Padahal kan di dunia manusia ini kan banyak ini. Orang secara berkelompok, mereka mengadakan kegiatan keagamaan, mungkin zikir sama-sama. Mungkin dia pergi ke daerah tempat yang dianggap suci sana berdoa. Mungkin kumpul di sebuah bedah mana mereka dipimpin oleh imamnya, mereka yang bajunya pakai udeng-udeng. Jika kamu ingin tahu gimana? doa untuk menembus ke atas, itu mereka harus melewati lapisan-lapisan untuk terkabulnya doa tersebut. Saya nggak tahu gitu. Berarti kan mereka bisa kalau gitu. Mereka tidak mempunyai apapun sisi kedudukannya di sisi Allah. Jika doa mereka terkabul, berarti bisa diakal logika manusia yang mengabulkan siapa? Ya golongan kami. Ah, yang bener loh. Mereka mengamalkan amaliyah yang dikerjakan setiap waktu. Itu pun juga banyak yang tidak tersambung amaliyahnya. Kamu ngarang kamu. Baru kalau sampai nangis nggak perlu sampai nangis gitu berdoa kok dipimpin sama pimpinannya sampai nangis gitu kalau berdoa kok. Golongan puntipun. Golongan jin-jin yang kelasnya rendah juga bisa membawa hawa terharu sampai manusia nangis tersedak-sedak. Masa sampai mereka nangis? Sudah. Tidak usah bertele-tele kalian. Ya, aku nggak tahu, Pak. Aku tanya sama sampean, Mister. Ceritakan dong. Oh, begitu ceritanya. Oke. Kamu datang ke sini kan bukan saya yang bawa toh. Bukan cahaya kan gitu. Kami hanya berdoa saja. Begini. Kamu udah berapa lama tinggal di negara itu? Ribuan tahun. Ribuan tahun. Bagi Mister wajar ya. Ribuan tahun. Selama ini tugasmu apa aja? Sebelum saat ini loh. Waktu itu ngapain di sana? Ya, mencelakai manusia. Ribuan tahun? Mencelakai manusia? Bentuknya apa bentuk nyatanya? Menggoda manusia. Menggoda. Dari dulu itu. Memang Allah mengizinkan. Bentuknya di negara itu apa bentuknya? Sampai bentuk manusianya apa kejadiannya? Tugas saya di sana. Mengarahkan golongan manusia. Agar sepenuhnya bersekutu dengan golongan kami. Dan apapun yang dilakukan di dunia saat ini, yang mereka lakukan, walaupun menurut akal pikiran dan logika mereka, yang dilakukan adalah baik. Tetapi jika sepenuhnya mereka sudah bersekutu dengan golongan kami, apa yang dilakukan tidak ada manfaatnya apapun di dalam jasa. Itulah salah satu tugas kami selama ini di negara saya. Iya. Betul. Bentuk kegiatan manusianya apa di sana? Kok kamu bilang menggoda agar mereka bersekutu dengan golongan kamu? Mereka di sana kan kurang lebih dengan kami di sini agamanya. Zaman dulu, agama seperti kalian di sana itu sangat sedikit sekali.
dulu itu berbeda jauh dengan sekarang. Jika dulu mereka benar-benar nyata menyembah berhala yang dibuat dari golongan manusianya sendiri. Tetapi sekarang tidak. Mereka banyak dan mereka mempunyai agama seperti kalian-kalian. Tetapi kami membuat agar mereka sepenuhnya bersekutu dengan golongan kami. Dan cara-cara ibadah mereka kami ambil alih. Kami gerakkan semua apa yang ada di dalam sesat. Temanmu ini. Ah, Bukan. Assalamualaikum Mas. Tolong geser, Mas. Seneng kamu? Ajar kalau seneng kamu ini. Ini bukan golongan kami yang mengerjakan. Saya tahu. Terima kasih banyak. Apa yang kerja turun jadi? Golongan malaikat. Yang benar kamu kalau ngomong. Iya. Assalamualaikum. Terima kasih. Geser sana. Begini, Mister. Harusnya Apa? kalian itu berterima kasih kepada Iya, kamu terima kasih. Assalamualaikum. mereka membersihkan apa yang ada di dalam tempat ini dan tempat-tempat yang ada di sekitar. Alhamdulillah. Iya kan? Kan kasihan kamu dipukuli nanti. Ya memang saya senang. Dipukuli seneng kamu. Ajar. Oh. Saya hanya melihat saja. Oh. Nah, kamu gak takut? Kenapa harus takut? Teman-teman saya banyak yang saat ini sedang berperang. Otomatis kalahkan sama mereka bolos bagi tidak takut yang bolos. Kembali pada yang ini Sallallahu Alaihi Muhammad. Begini Mister, kembali pada kita bicara. Oke. Sekarang ini keadaan situ kacau. Ya, Nyata itu. Menggunakan alat-alat yang katanya militer keras itu. Apa yang bisa kamu ceritakan masalah itu? Oke. saat ini Oh. negara yang saya tempati mau mendekati kehancuran dari negara yang saya tempati saat ini. Perang manusia-manusia pintar yang dimana sudah bersekutu dengan golongan kami. Kami arahkan akal pikiran logikanya untuk menciptakan alat yang sangat canggih untuk membantu pertumpahan darah yang ada di negara tersebut tanpa harus mengeluarkan energi yang besar daripada huru hara yang saat ini terjadi di tempat itu. Saat ini memang di dalam negara tersebut carut marut dengan pertempuran, dengan pertentangan negara-negara yang menjadi negara yang ada di dekat negara tersebut. Kami memancing, kami membuat huru hara dengan pertempuran tersebut. Tetapi itu adalah Allah, di mana di dalam permulaan yang saat ini sedang terjadi akan ada terjadi manusia-manusia yang akan mati secara luas di negara tersebut dengan alat yang kami bantu di dalam tubuh manusia. Oh itu. Aku mau mengulang pertanyaan yang tadi kamu sampaikan. Dulu ribuan tahun yang lalu di negara itu adalah agamanya menyembah daripada berhala yang mereka ciptakan.
Ya. Kemudian lambat laun berubah seperti agama yang kami anut di sini. Tapi suatu saat mereka cara ibadahnya kamu bisik untuk berbeda. Itu yang orang mana seperti itu? Orangnya yang mana? Ya terusir itu. Tidak hanya itu saja. Enggak, yang khusus negara itu. Itu hanya permulaan. Oh, yang terusir itu. Ya. Yang jadi kudeta itu. Itu mereka udah kamu ubah cara ibadahnya begitu. Bukan hanya itu saja sebenarnya. Oh, enggak, kita bicara yang Suriah saja lah. Ya. Nah, itu yang terusir berarti udah kamu belokkan cara ibadahnya begitu. Nah, terus kamu mengatakan di situ ini awal permulaan adanya pertumpahan darah di situ dengan teknologi yang kamu bantu. Itu teknologi apa itu? Bentuknya apa nyata manusianya? Senjata yang dikatakan manusia saat ini adalah senjata biologis. Astagfirullahaladzim. Dan orang-orang yang minta senjata itu orang-orang pintar semua loh itu. Saya tahu. Justru dari kepintaran mereka lah yang bisa membuat alat yang akan terjadi di masa yang akan datang. Itu bukan kamu yang bantu berarti alat itu. Oh, terus kamu mengatakan ini adalah awal berarti kan baru permulaan. Ya. Untuk berikutnya kayak apa sebenarnya terjadi? Ya. Jika nanti terjadi peristiwa yang masa lalu sudah terjadi, yang ditakutkan di dalam dunia manusia, di negara tersebut akan lebih dari peristiwa tersebut. Peristiwa yang sudah terjadi. Apa itu? Sebutkan. Peristiwa apa itu? Corona. Terus? Di negara tersebut nanti akan lebih dari peristiwa ini. Itu karena efek zeta biologis itu. Ya. Cara dunia manusianya akan melebihi virus corona. Nah, itu kan negara itu kan luas dunia ini. Baik negara-negara yang lain jauh dari situ. Apa yang bisa kamu ceritakan masalah itu, Mister? Dari virus yang kau bilang virus corona itu. Jika kamu ingin tahu, golongan kami ini menyebar di seluruh penjuru pelosok manapun. Terus? Senjata yang sudah saya sebutkan itu bukan hanya di negara tersebut. Ya, terus? Tetapi negara-negara luar, negara-negara di luar dari negara yang saya tempati saat ini, bukan terjadi, tetapi sudah memakan banyak korban jiwa saat ini. Tetapi negara tersebut masih direncanakan dengan akal pikiran yang bisa membuat keuntungan bagi kaum-kaum yang membuatnya. Oh, gitu. Berarti akan menyebar lah virus berarti kalau begitu ya? Tidak menyebar. Bagaimana? Tetapi di seluruh pelosok negara manapun. Negara-negara, semua negara barat. Itu semuanya sudah membuat senjata tersebut. Untuk dipergunakan di negaranya ataupun di negara yang menjadi uji coba dari alat tersebut. Terus ini, saat dunia nyata manusia kan saat ini yang sibuk di Suriah itu kan negara itu aja, ya. Kalau kau bilang negara barat tadi lah, kalau disilah saya pandangan saya pro dengan Zionis kan begitu. Dari negara-negara yang sekarang mereka berkecimpung di situ, itu yang mereka cari apa sebenarnya itu? Mereka pun jika ditanya, pasti tidak akan bisa menjawab. Ya, terus? Karena nafsu mereka di dalam jasad mereka itu sudah dikuasai dari golongan kami. Yang ada di pikiran mereka dari huru hara tersebut. Pelosok negara yang sedang berperang berpikir jika mereka sudah berhasil membunuh satu orang, hari yang meriksa
Sampai-sampai ratusan, bahkan ribuan, bahkan jutaan. Mereka tidak akan puas dengan peperangan yang saat ini terjadi. Mereka tidak akan bisa merasa bahwa mereka itu sudah menang dengan peperangan tersebut. Oh, gitu. Jadi Mereka terombang-ambing dengan akal pikiran yang sudah kami kelabuhi di dalam pikirannya. berarti nggak ada habisnya kalau begitu. Oh, dari apa yang Anda omongkan, mereka nggak tahu, mereka cari, mereka itu nafsunya, kemudian itu. Nanti kira dampak, mereka negara kuat-kuat sekarang ini di sana itu. Ya. Negara kuat, negara kaya, negara superpower lah katakan, secara ekonomi mereka mengenai ekonomi dunia, negara-negara itu. Bahkan senjata mereka punya sangat canggih-canggih, dan itu perlu biaya, perlu tenaga. Dengan mereka berlarut-larut mengikuti nafsu mereka sesuai dengan apa yang kamu arahkan itu, dampak ke mereka apa nanti kira-kira itu? Dampak bagi kaum-kaum mereka akan hancur sepenuhnya negara tersebut. Hancur total. Apapun yang mereka saat ini miliki, mereka akan kehabisan semuanya. Oh iya. Makan, uang, teknologi, kekayaan, apapun yang mereka miliki saat ini semuanya akan hancur. Oh. Dan bagi mereka yang sudah menjadi sekutu bagi golongan kami, pasti mereka dengan kematian, dengan kehancuran yang dialami negara-negara tersebut, mereka akan lari ke dunia kami. Mereka akan menjadi teman kami, menjadi budak kami. Dan di mana jika negara ini masih berdiri, orang-orang yang menjadi budak kami di alam kami itu juga akan bekerja kembali untuk membuat huru hara seperti yang kami lakukan di negara tersebut. Jadi dengan kami tidak akan membiarkan manusia yang dimana diberikan amanah dan diberikan tugas untuk membuat peradaban baru, membuat negara menjadi lebih baik lagi. Kami tidak akan terima. Kami akan melawan sepenuhnya dari kekuatan kami, dari golongan kami, dari bantuan budak-budak kami. Kami akan arahkan supaya peradaban baru tidak akan tercipta dari kehancuran yang akan dialami dari negara-negara mereka. Ini yang aneh. Dari apa yang Mister sampaikan tadi, dengan berlarut-larutnya huru hara yang di negara yang kamu tempati ini, itu efek bisikan kamu, kekuasaan kamu, mujizat mereka sampai habis-habisan sehingga negara mereka mungkin kayak terkuras tenaganya lah. Ekonomi mereka kurak karek, kekuatan mereka lumpuh katakan. Ya kan begitu Mas Didi? Ya. Berlarut-larut ya kan? Kemudian orang-orang itu pada mati dan ikut di dalam pasukan kamu. Nah, ini kok menyangkut ada kau singgung peradaban baru itu ya bagaimana itu maksudnya? Yang saya katakan peradaban baru. Adakah kira-kira? Nanti akan terjadi. Betul. Tetapi di dalam proses tersebut, kami juga tidak akan tinggal diam. Dengan peradaban baru yang akan terjadi, yang akan diciptakan manusia yang mempunyai wewenang dari tugas tersebut. Kami tahu sebelum manusia-manusia itu hancur, kami sudah tahu apa yang akan terjadi di masa datang. Gitu ya. Oke, saya ulang lagi. Jadi hakikat huru hara di Suriah itulah cara golongan kamu untuk menjadi diri mereka. Mereka ribut terus sampai mereka habiskan tenaga, hancurlah negara mereka begitu. Ya. Negara itu. Kemudian kau mengatakan akan muncul baru pada orang yang diberi amanah. Itu apa hubungannya sebenarnya? Gitu loh. Ya pasti ada hubungannya. Mereka yang mempunyai amanah, memegang dari tugas untuk mengemban, membuat peradaban baru di seluruh pelosok dunia ini. Pasti
orang itu bukan hanya di satu titik tujuan saja, Oh. tetapi di seluruh dunia. Di mana yang saat ini terjadi, dunia kocar-kacir, carut-marut dengan bencana, dengan kehancuran, dengan kematian-kematian massal yang saat ini terjadi. Itu adalah salah satu tanda bahwa mereka yang saat ini menjadi sekutu kami, menjadi teman kami, itu sudah banyak yang dihancurkan dengan kematian mereka. Gitu. Aku malah belum tahu dari apa yang omongkan loh tentang nanti mereka semua yang berjumpa akan hancur, negara-negara itu akan muncul peradaban baru. Ini baru dari sampean loh saya, Mister. Terus ini dari di sana kan juga ribut itu kekacauan di mana Palestina dan Gaza itu. Ada hubungan kekacauan di negara Suriah dan negara Gaza itu? Jika semuanya negara yang saat ini sedang terjadi bencana, sedang terjadi perang besar, sedang terjadi kematian massal, dan apapun yang merugikan di dalam jiwa manusia, itu pasti ada sambungannya dengan perang yang saat ini terjadi di Israel dan Palestina. Mereka yang membantu Israel, mereka saat ini hanya bisa memilih bencana ataupun kematian massal yang akan terjadi di negara tersebut. Huru-hara, peperangan, ataupun huru-hara yang lain-lainnya, itu pasti berhubungan dengan perang yang saat ini terjadi di Israel dan Palestina. Mereka yang membantu Palestina, negara tersebut akan ada golongan-golongan yang membantu di dalam menanggulangi bencana yang akan terjadi. Dampak dari peperangan yang terjadi di negara-negara manapun. Tetapi jika sebaliknya, mereka membantu kaum Zionis Israel, mereka tidak lama lagi senjata, makanan, keuangan, negaranya akan dihancurkan. Dihancurkan dari golongan kami ataupun dari golongan yang langsung diberikan tugas untuk membuat azab di negara tersebut. Oke. Jadi peperangan ini, Mister, jadi gejolak di Suriah itu adalah cara Allah menghancurkan kekuatan-kekuatan negara yang kamu bantu lebih gitu. Jika mereka habis, terkuras tenaganya, energinya, bahkan hartanya mereka kocar-kacir karena kerusuhan di Suriah yang kamu kuasai tadi itu, mereka nggak tahu apa tujuannya, pokoknya namanya bunuh aja sehingga mereka habis terkuras. Itu sekarang ini berlaku pada negara-negara yang membantu Zionis begitu. Ya pasti. Tapi pada kenyataannya ada beberapa negara yang seolah bantu memusuhi Zionis loh. Ada negara-negara seolah melawan Zionis loh. Apa yang dinamakan manusia? Itu ada sifat-sifat kemunafikan di dalam jasad manusia. Itu pasti seolah-olah mereka membantu di dalam kebaikan di dalam negara Palestina. Mereka hanya seolah-olah membantu saja. Tetapi kenyataannya, jika negara tersebut saat ini diguncang dengan bencana, berarti bisa dilihat bahwa mereka adalah negara yang munafik. Negara yang justru di dalam negara tersebut membantu sepenuhnya untuk memerangi negara Palestina. Jadi kamu tahu itu ya? Saya tahu. Terus ini, jika negara Palestina saat ini masih berdiri kokoh dengan peperangan yang sudah terjadi tahun-tahunan saat ini, mereka sudah keluarkan semuanya. Teknologi canggih sudah mereka keluarkan semuanya. Tetapi mereka menganggap bahwa negara Palestina masih berdiri kokoh. Tidak kekurangan satu apapun. Nyata itu kan? Dan mereka tidak akan puas dengan hal tersebut. Dan yang akan dilakukan manusia-manusia yang membantu Zionis saat ini adalah menciptakan senjata biologis. Jadi itu akan justru malah buat mereka hancur sendiri kalau begitu? Ya pasti. Karena unsur kemunafikan itu tadi itu ya? Bisa memilih, bisa melihat Anda ya? Ya pasti bisa melihat. Terus ini,
menurut sampean Mister, ya kan? Tadi ada negara-negara yang seolah membantu Palestina, musuh Zionis, tapi nyatanya tidak. Kan malah berkawan sebenarnya kan gitu. Tapi adakah negara-negara yang betul-betul membantu Palestina untuk melawan Zionis? Ada. Ada. Ceritakan kalau ada. Ayo. Kamu mau memilih Hmm. jalur secara nyata atau jalur secara gaib? Ya boleh, Itu semuanya ada. ya boleh kamu ceritakan lah yang kamu tahu, baik itu secara gaib atau nyata, silakan yang kamu tahu. Termasuk negara ini. Ah, negara apa gini ku? Negara Nusantara ini Apa itu? bukan hanya membantu di dalam secara nyata saja. Oh. Tetapi saat ini yang saya lihat, Hmm. yang memerangi Zionis Israel ataupun negara-negara yang menjadi pembantu Zionis tersebut Hmm. adalah golongan gaib, yang di mana golongan tersebut adalah kiriman dari Nusantara ini. Bahkan dikirimkan bertugas saja sampean itu. Bukan seperti itu yang saya maksud. Tahu. Mereka diutus, Hmm. diberikan tugas, diberikan tanggung jawab Hmm. untuk mengemban apa yang terjadi di negara tersebut. Oh begitu. Jadi menurut penglihatan Anda, Mister, Nusantara pun secara gaib juga mengurus gaib ke sana gitu, untuk berjuang ke sana begitu. Ya, Oh, ya benar sampean. itu tidak sedikit, Wih. tetapi sangat banyak sekali, bahkan seluruh pelosok negara Palestina jika ingin kamu tahu. Ah. Itu adalah salah satu gaib yang diberikan tugas oleh manusia yang ada di Nusantara ini. Oke. Dah. Terus ini itu bentuk gaibnya. Terus bentuk nyata negara mana itu yang mendukung Palestina dan musuh Zionis? Ceritakan aja, walaupun belum terkuak semuanya. Sebenarnya banyak. Nah, terus. Tetapi mereka yang benar-benar nyata secara jasad manusia bahwa mereka benar-benar membela Palestina, itu ada. Dan negara yang benar-benar membantu Palestina, tetapi mereka ketakutan dengan negara adidaya Amerika, itu juga banyak. Oh. Tetapi negara yang benar-benar secara nyata, gamblang, negara manapun jika menentang, mereka berani, itu adalah Turki dan Iran. Itu betul bantu, Palestina betul-betul? Ya. Betul-betul bantu itu malah? Ya. Betul bantu atau mereka malah juga ada sesuatu diundang bantu? Ya. Jelas sudah? Ada lagi kamu sampaikan? Penangkapan saya, berarti huru-hara di Suriah itu sebenarnya adalah akan hancurnya negara-negara Zionis kalau begitu ya? Ya, pelan-pelan. Nah, kamu panen dong nanti. Kenapa harus menunggu nanti? Nah, sekarang mulai. Ya udah, terima kasih. Berikutnya itu udah rencana Allah. Kami sebagai manusia yang ikuti aja. Kami ingin tahu berarti sisi gaibnya ternyata kerusuhan di Suriah itu titik awal daripada kehancuran negara dan Zionis gitu aja ya. Entah bagaimana bentuknya nggak tahu, entah itu penyakit atau hal buruk kita nggak ngerti lah. Itu Allah yang berikan gitu. Oh, apalagi? Seluruhnya. Apa yang menjadi hak milik kalian, entah itu keluarga, entah benda, ataupun yang lainnya, sudah kami ingat semuanya. Yang mana kamu ingat? Semuanya. Oh, kamu kan di sana, kami sini jauh lah, nggak mungkin lah. Pasukan banyak. Iya. Ditunggu saja. Iya, ditunggu saja. Tunggu masanya, itu proses dari sana Allah kan begitu. Oke, manusia mana yang bisa selamat dari golongan kalian kalau bukan Allah yang menolong. Nah, sebenarnya kembali yang kamu ambil boleh kemas semua. Pakai semua yang kamu ambil dari kami. Allah. Masih nyuri-nyuri lagi kamu itu. Kroso. Ngobrol sebentar kok nyorong-nyorong. Bukan anak kamu kami di sini ini. Kalau masih kau bawa nanti malah jadi sesuatu yang bisa hancur kamu sana nanti. Oh, tadi kirim dari sini Nusantara ke sana kau masih ngeyel aja itu. Ya terima kasih. Masih ada itu. Pasangan. Ini terasa lagi saya. Wah, mulai. Wah. Sugui gak mau masih nyuri-nyuri. Dah? Pas semua?
Sudah Kalau saya kamu lepaskan, saya ngambil, kita ambil juga bisa. Sudah saya lepaskan Ya, semuanya. cara kembali bertugas. Memang itu sudah kehendak Allah. Kita lihat perkembangannya tentang sisi nyata dunia manusia di Suriah. Ya, tambah besar nanti itu malah usulan itu ya, betul ya. Ya pasti. Tambah besar, gak ada berhenti itu. Tidak. Mereka gak pernah puas itu. Nah, selama ini mungkin dianggap mereka sekutu atau berperang sendiri dengan mereka begitu kira-kira. Saling bermusuh sendiri kira-kira. Ya. Akan begitu kira-kira. Ya udah, itu kan kerjaan kamu memang. Kesana keluar tugas, kembali terima kasih keluar. Nggih. Alhamdulillah pemirsa, demikian obrolan saya dengan golongan gaib yang masuk ke Mas Hamid yang ngaku golongan iblis yang dari negara Suriah sana yang bercerita tentang hakikat huru hara yang sekarang sedang melanda di Suriah sana. Itu sisi gaibnya. Dari dunia manusianya mesti berbeda bentuknya, tapi dampaknya bisa dirasakan. Dan semua ini ternyata ada sangkut pautnya dengan pertempuran antara Israel dengan Palestina. Kalau ingin paham, disimak. Mudah-mudahan manfaat. Pemirsa, proses hidup manusia dari awal sampai akhir itu sudah ditakdirkan dan ditentukan oleh Allah. Apabila Allah mengendaki, pasti akan terjadi. Walaupun seluruh makhluk dan orang-orang pada itu menolaknya. Termasuk konten saya kali ini. Apabila suatu kebenaran itu mutlak dari datangnya, karena mutlak Allah, di sini karena kurangan itu karena kebodohan dan kelemahan kami yang di sini. Mudah manfaat kita dikatakan iman kita belajar sadar sebagai manusia bahwa sekarang ini sudah masuk di akhir zaman dan sudah apa yang diceritakan oleh Rasulullah sudah mulai banyak bentuk nyata. Cuma kadang kita tidak ambil sikap. Sekarang sudah bentuk nyata. Mudah manfaat. Salah kata, salah ucap, salah sikap, mohon maaf kami. Terima kasih. Wassalamualaikum. Rahayu.